Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer Sun Moon Rising ya. Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua Cancer Sun Moon Rising di luar sana. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jangan dipaksakan, oke? Kemudian kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar, apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak, termasuk ada kartu konfirmasi juga, jadinya ada pembacaan yang sama gitu ya, yang diulang gitu. Seperti itu, oke? Ya, karena memiliki gambaran yang sama sih, walaupun kartunya berbeda, gambarannya kan bisa sama, penjelasannya bisa sama, artinya bisa sama, kayak gitu, oke? Jadi semacam kayak menekankan lagi sebenarnya itu penjelasannya bagaimana gitu ya. Oke, kemudian aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian, terima kasih untuk like dan share-nya, oke? Kita lanjut aja menuju ke pembacaan untuk Cancer Sun Moon Rising di sini ya. Cancer, kalian ini dominannya di sini itu dealing dengan Aries ya. Di sini banyak sekali ya kartu-kartu yang menjurus ke Aries ya. Kalian dealing sama Aries itu yang kuat. Kedua Leo itu juga kuat ya. Aries Leo ini kuat banget nih. Kemudian Libra di sini itu juga kuat energinya. Selanjutnya ada Taurus dan ada Capricorn untuk Earth sign-nya ya, yang terlihat jelas di sini tentunya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada Two of Wands, ada Six of Swords, ada The Tower. Cancer, ya. Yang aku lihat di sini akan ada perubahan untuk situasi kalian, ya. Aku melihat, ya, dalam waktu yang relatif dekat, ya, akan ada komunikasi. Mungkin ini memang konflik jelas. Bukan mungkin, ini jelas konflik ya. Tapi aku melihat ada komunikasi, ada sesuatu yang akhirnya dilawan gitu ya. Komunikasi ini diusahakan terjadi, terrealisasikan gitu. Karena komunikasi ini adalah awal hubungan ini punya potensi adanya perbaikan ya. Kalau aku lihat hubungan di sini tidak harus tentang romance. Ini bisa platonik ya, bisa tentang hubungan keluarga, bisa lah ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalian sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang ini. Kalian sudah lama komunikasinya buruk dengan orang ini. Kalian sudah lama punya konflik dengan orang ini. Kalian sudah lama tidak bersama orang ini. Jadi kalian merindukan orang ini. Ya, karena hubungan kalian buruk, jadi kalian itu nggak bisa bertemu atau sulit bertemu ya, namanya juga hubungan buruk, bagaimana mau ketemu gitu ya, karena konflik tadi yang sudah aku bilang ya, karena adanya konflik di antara kalian ya. Yang ini kayaknya udah lama sih masalahnya ya. Oke, ya, kalian mencintai orang ini. Kalau aku bilang cinta ini tidak harus tentang romance ya. Lagi pula cinta itu kan universal ya. Tapi kalian mencintai orang ini, kalian menyayangi orang ini. Sebagian besar dari kalian ini memang tentang romance. Tapi sebagian dari yang lain ini bukan romance. Ini lebih ke platonik atau hubungan dengan anggota keluarga gitu ya. Kalau aku lihat di sini, oke? Ya, orang ini jelas kalian masih menyayangi mereka. Lalu kalian merindukan mereka, ya kan? Sulit bersama karena masalah komunikasi dan masalah di antara kalian yang tidak terselesaikan, tidak menemukan komunikasi dan penyelesaian yang baik, akhirnya masalah ini kayak berlarut sampai sekarang gitu ya. Kalian terpisah sampai sekarang. Nah, aku melihat masih ada potensi komunikasi ke depannya, dan komunikasi itu bisa membawa rekonsiliasi atau perbaikan untuk hubungan kalian. Kalau aku lihat di sini. Di sini ada the strength ya. Kemudian ada Seven of Wands, ada Five of Swords. Iya, walaupun dengan konflik atau masalah yang perdebatan yang udah lama banyak seperti ini gitu ya. Sebenarnya karena cinta kalian
sama orang ini, atau karena kalian yang saling menyayangi dan mencintai ya. Balik lagi, ini tidak harus tentang romance, karena aku melihat di sini juga ada yang bukan romance, walaupun kebanyakan romance. Tapi aku melihat Cancer menyayangi mereka. Sebenarnya ini rasa sayang ini mutual sih. Ya, ini masalah balik lagi ego dan tidak memiliki titik temu di antara kalian, gitu ya. Ini sudah lama masalah ini gitu. Tapi di kartu Seven of Wands sama The Strength ini aku melihat rasa sayang itu, rasa cinta itu yang kayak mengikat kalian gitu ya. Jadi walaupun masalah perdebatan ya, pergesekan di antara kalian gitu sudah lama dan banyak gitu ya, tapi selalu ada yang membuat kalian terikat ya, karena adanya cinta itu sih, adanya spiritual connection itu juga kalau aku lihat di sini gitu ya, adanya koneksi yang terasa kuat gitu. Jadi kayak ada yang sulit untuk melepaskan, ada yang pada akhirnya nanti berusaha untuk melunak dan dan mengupayakan rekonsiliasi, jelas ya. Oke, kemudian di kartu di sini ada The Hangman, Four of Swords ya, sama The Magician. Ya, jadi seperti yang aku bilang, ini situasinya udah lama ya, kalian stagnan seperti ini, nggak jelas gitu arahnya kemana gitu. Tidak ada perbaikan sama sekali, tidak ada komunikasi yang sehat, tidak ada komunikasi untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah lama ini terjadi dan tidak ada tanda-tanda, bukan tidak ada tanda-tanda, kayak tidak ada yang mengusahakan juga sih. Jadi masalah ini dan dan kediaman ini, masalah dan situasi yang saling diam ini sudah berlangsung lama dan dibiarkan gitulah ya. Jadi iya, gimana ya, ini kayak penyakit yang tidak diobati. Terus aja berlangsung terus, sakit ini berlangsung terus. Penyakit yang tidak segera ditangani ya akhirnya ya sakit aja terus kayak gitu, ya kan? Tidak semua penyakit itu bisa sembuh sendiri tentunya ya. Walaupun gimana ya, ada mungkin penyakit ringan gitu ya, dengan melakukan kegiatan yang ya biasa, asal makan lancar, minum ya kan, bahagia, mungkin udah baikan gitu. Tapi kan tidak semua penyakit bisa selesai dengan cara seperti itu gitu ya. Bisa saja butuh treatment lebih, treatment khusus gitu. Tapi intinya semua penyakit itu sebenarnya tidak bisa dibiarkan begitu saja kan. Kalau ada yang bilang, gue biasa kok sakit, gak ke dokter gitu kan. Tapi kan ada yang dilakukan orang itu pasti. Dia mungkin sudah punya cara-cara yang biasa dia lakukan ketika dia merasa tidak enak badan. Dia sudah melakukan itu sendiri gitu. Misal, makan, istirahat, minum air putih, ya kan? Memenuhi kebutuhan vitamin, bahagia, kayak gitu. Mungkin dia sudah biasa melakukan itu, dan akhirnya dia lakukan ketika ada tanda-tanda atau gejala muncul gitu ya. Dia sudah dapat jawabannya gitu. Kayak gitu. Tapi ya tidak semua penyakit. Tapi intinya gini. Tetapi walaupun misalkan dia bilang dia tidak ke dokter, dia hanya ya, tapi kan tetap ya, walaupun dia tidak ke dokter, tetapi tetap dia itu melakukan sesuatu untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Seperti yang aku bilang, dia sudah mengetahui kiat-kiat yang biasa dia lakukan ketika dia menunjukkan gejala klinis seperti itu gitu. Dan dia melakukan itu. Artinya bukan berarti penyakit itu dibiarkan. Dia tetap melakukan treatment, dia tetap melakukan upaya untuk untuk menjaga agar itu tidak parah, atau untuk menanggulangi penyakit itu. Tetap ada treatment, jadi nggak dibiarkan begitu saja, termasuk penyakit dalam hubungan, termasuk dalam komunikasi ini, kayak gitu. Bingung ya? Gini maksudnya sayang. Aku melihat di sini tuh kayak nggak ada upaya untuk memperbaiki sih, kalau aku lihat di sini selama ini gitu ya. Sedangkan kalau kita sakit, walaupun orang bilang walaupun orang itu misalkan bilang dia nggak ke dokter kok gitu, tapi kan tetap ada treatment yang dia lakukan untuk dirinya sendiri yang mungkin biasa dia lakukan ketika dia menemui gejala klinis seperti itu gitu. Artinya dia tetap melakukan treatment, tetap melakukan upaya gitu.
baru dia bisa baikan gitu kan. Kalau enggak kayak gitu kan dia harus ke dokter dan ada penanganan medis, artinya tetap ada usaha. Ke dokter atau tidak ke dokter, tetap ada usaha yang dia lakukan kan. Kalau dia bilang nggak ke dokter tapi baikan, tetap ada usaha yang dia lakukan gitu. Artinya semua penyakit, semua masalah tetap harus ada upaya untuk ya menanggulangi itu atau menghadapi itu, atau ada treatmentnya lah ya. Sama kayak hubungan ini gitu loh. Kalau nggak dikasih treatment, ya gimana mau adanya perbaikan. Akhirnya aku melihat di sini situasinya tuh stagnannya lama, kayak nggak kemana-mana ya. Masalah itu lama, ini jadi kayak penyakit yang tidak diselesaikan dan mereka terus dealing dengan rasa sakit itu, terus dealing dengan gangguan itu, terus dealing dengan penyakit itu. Di kartu The Hangman sama Four of Swords kelihatannya seperti itu ya, sampai akhirnya waktu juga ya yang menyadarkan mereka itu gini, maksudnya silakan pilih, mau berpisah, mau lepas sekalian, atau mau bersama, mau lepas sekalian atau mau mengupayakan rekonsiliasi. Akhirnya waktu juga yang membuat mereka itu sadar pada pilihan yang ada di depan gitu loh, iya kan. Kalau mau stay diem terus kayak gitu ya akhirnya keadaannya ya seperti itu terus gitu loh, ya kan. Lama-lama orang ini juga ada yang bosan, ada yang tersiksa juga. Akhirnya itulah yang mendorong mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu komunikasi gitu loh. Jadi aku lihat di kartu The Magician ini ada usaha untuk menyelesaikan masalah yang udah banyak dan kronis itu ya, penyakit yang udah kronis. Di kartu The Magician ada usaha untuk melakukan treatment pada penyakit kronis itu, yaitu penyakit kronis dalam hubungan mereka yang dulu itu sudah banyak sekali konflik dan masalahnya yang tidak pernah diselesaikan tapi dibiarkan begitu saja. Di kartu The Magician itu ada usaha untuk membicarakan itu, membahas itu, menyelesaikan itu. Artinya ada usaha untuk komunikasi, ada usaha untuk rekonsiliasi, ada usaha untuk pertemuan gitu loh. Kalau aku lihat di sini, oke. Jadi ya balik lagi sih. Artinya kalau ada perubahan seperti yang aku bilang di sini, itu bukan perubahan begitu saja gitu loh, tapi pasti ada inisiatif, ada langkah yang sudah dilakukan dulu gitu loh. Harus didahului dengan inisiatif, langkah, baru akhirnya mengantarkan pada perubahan ini gitu sih. Jadi ya kayak begitu. Jadi kalau aku lihat di sini, walaupun perubahan itu kelihatannya udah jelas ya, aku nggak bilang hubungan ini akan mulus ke depannya, tetapi aku melihat masih ada rekonsiliasi dan upaya memperbaiki. Karena ini kan general reading, tentu saja tiap orang bisa beda-beda gitu ya. Tetapi kalau aku lihat yang paling jelas itu mereka kayak masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali gitu sih ya. Selanjutnya hubungan ini bisa stabil baik atau tidak ya kembali pada kalian tentunya ya. Tapi cinta yang besar ini menurut aku yang menjadi menjadi alasan atau dasar di sini untuk kalian itu berusaha berkompromi dengan satu sama lain ke depannya, mungkin seperti itu. Oke. Di sini ada Three of Pentacles, ada Page of Sword ini. Ya ini Page of Sword. Oke, sama ada Hierophant ya. The Priest ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin sebagian dari kalian ada yang suka kepo. Sorry, entah ini kalian, entah mereka atau kalian berdua, tapi aku melihat ada yang suka stalking di sini. Masih suka memperhatikan karena apa? Karena rindu, pengen tahu kabarnya gimana, kapan bisa ketemu. Pokoknya masih suka ngeliatin, masih suka mencari tahu situasi atau kabar orang tersebut gitu ya. Three of Pentacles ini keinginan untuk bekerja sama ya, untuk ngobrol lagi atau berkomunikasi lagi atau rekonsiliasi, itu yang aku lihat di sini. The Priest atau Hierophant di sini ada keseriusan sih untuk benar-benar menyelesaikan masalah ini agar hubungan ini tuh bisa stabil untuk jangka panjang gitu. Aku melihatnya seperti itu. Sebagian dari kalian ini menjelaskan lebih kayak
keinginan untuk berkomitmen, dan itu dipikirkan terus-terusan. Oke? Ya, di sini aku melihat ini sebenarnya menjelaskan hal yang sama sih seperti yang ini tadi. Kalau aku jelaskan ya kurang lebih mengulang aja sebenarnya ya. Jadi di kartu Justice sama Five of Pentacles, The Hermit, Two of Swords ini adalah kalian sudah lama diam gitu ya. Kalian semua sudah lama diam dengan situasi ini ya. Memikirkan terus, kontemplasi terus ya. Merenung terus lah intinya. Ya apa ya? Ya pokoknya memikirkan masalah ini gitu. Dan mencari tahu bagaimana harusnya ini diselesaikan, bagaimana harusnya menghadapi ini gitu. Jadi akan ada keputusan juga ke depannya untuk situasi ini. Akhirnya mau nggak mau kalian akhirnya menghadapi keputusan itu kan. Maksudnya memilih untuk berani menghadapi menghadapi situasi itu. Situasi harus memutuskan gitu loh. Karena kan kadang orang itu kalau dihadapkan pilihan harus memutuskan, mereka itu takut. Gak tahu, takut aja sama situasinya. Namanya manusia, apalagi Cancer. Mungkin ya Cancer itu juga bisa banyak ketakutan ya. Jadi kayak memilih pasrah gitu mungkin bisa jadi. Ya, jadi aku ngelihat karena ketakutan itu gitu ya, akhirnya memilih pergi dari kenyataan. Kenyataan harus membuat keputusan, harus membuat langkah gitu loh. Ya kan, harus menentukan sikap atau pilihan. Karena takut tadi pergi, cenderung menghindari masalah. Ralat. Kita menghindari masalah, betul. Tetapi kalau kita lari dari masalah, enggak. Bedanya apa sih? Bedanya kalau menghindari masalah itu sebelum masalah itu terjadi, kita kan meminimalisir potensi hal itu terjadi. Kalau memang kita tidak menginginkan hal itu, artinya itu belum terjadi, tapi kita berusaha agar hal itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi sekecil mungkin, maksudnya maksudnya misalkan kalau terjadi kayak cedera gitu misalkan, sekecil mungkin cedera itu. Jadi berusaha seaman mungkin, berusaha seteliti mungkin, berusaha berhati-hati gitu loh, sehingga tidak terjadi cedera. Kalaupun iya, cedera yang terjadi itu kecil gitu. Oke? Ya, jadi itu menghindari masalah. Tapi kalau lari dari masalah, masalahnya sudah ada, harus dihadapi, harus diselesaikan, tapi dia lari. Kalau itu nggak bisa. Masalah yang sudah ada harus diselesaikan. Mau lari kayak gimana pun akan seperti setan ya, bisa ditemui dimanapun dan terus menghantui gitu loh. Salah satu cara untuk memutus rantai itu ya, rantai yang menakutkan itu atau kayak berasa dihantui gitu, memutus siklus itu, memutus situasi itu, ya hadapi masalah itu, selesaikan gitu. Karena ketakutan orang itu juga akhirnya menghantui dia kan, kemana-mana itu selalu ada, karena ada di pikirannya gitu loh. Dan memang kita nggak bisa lari dari masalah, kita pasti akan dihadapkan juga pada kenyataan yang harus kita sikapi pastinya gitu ya kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi aku melihat ini mau nggak mau akhirnya ya udah, memang harus menentukan sikap, memang harus buat keputusan, memang harus melakukan sesuatu. Nggak bisa diam terus kayak gini, lari, ketakutan, pasrah, nggak bisa ternyata seperti itu. Oke? Aku melihat di sini Cancer itu bisa jadi ya, karena ini general reading, jadi energi bisa vice versa ya. Nah, aku melihat Cancer itu sudah kayak passionate banget untuk bisa rekonsiliasi sama orang ini gitu ya. Berharap banget, aku melihat kayak gitu. Itu terus dipikirkan gitu. Tapi gimana ya, kalau terus memikirkan tanpa buat langkah atau buat aksi itu kan ya capek juga, mikirin terus aja, buang-buang waktu dan energi gitu. Kalau memang itu terus ada di pikiran kita, bersarang di pikiran kita, ya lebih baik selesaikan gitu kan, daripada mikir terus tapi nggak melakukan apa-apa gitu kan. Oke, ini Three of Cups, Ace of Cups ya. Ya aku sih melihat ini gini ya, ini rekonsiliasi jelas.
ya. Perasaan cinta, perasaan rindu, perasaan senang, perasaan bahagia kalau bisa sama dia, sama mereka kayak gitu. Perasaan happy kalau bisa ketemu gitu. Oke. Sebagian dari kalian ini ada kaitannya sama third party situation. Oke. Dan aku melihat juga sebagian dari Cancer nih banyak juga yang dealing dengan earth sign di sun, moon atau rising-nya. Oke. Kayaknya semuanya ada earth sign di sini yang aku lihat. Ada Taurus, ada Virgo, ada Capricorn. Jadi kayaknya kuat juga earth sign. Kalian sedang dealing dengan earth sign nih kayaknya. Kuat banget. Ya, oke. Selanjutnya kalau yang aku lihat di sini ya, oke, buat kalian yang yang dealing dengan third party situation gitu, Cancer, atau bisa juga ya karena ini general reading jadi bisa vice versa. Kalau nggak energi Cancer, energi orang yang dealing dengan Cancer. Tapi aku melihat buat yang dealing dengan third party situation, mereka ingin keluar dari situasi itu dan bersama orang lain gitu. Jadi misalkan mereka sedang berada di hubungan yang tidak benar-benar mereka inginkan, nah mereka ingin keluar dari situ gitu. Dan mengejar orang atau memilih bersama orang yang memang masih mereka inginkan itu sih gitu. Jadi ingin keluar jalur. Buat yang third party situation, aku melihat ada keinginan untuk keluar dari hubungan itu, keluar dari jalur itu ya, dan memilih ya orang lain di luar sana gitu lah ya. Oke. Di sini aku melihat ya karena spiritual connection di antara kalian, kuatnya koneksi di antara kalian, akhirnya kalian juga sama-sama suka nggak suka akhirnya kayak dipaksa belajar sama universe gitu kan, dipaksa belajar dari situasi ini gitu. Jika mengharapkan rekonsiliasi, jika mengharapkan kebersamaan, maka bersiaplah untuk menurunkan ego gitu ya. Harus siap menurunkan ego, harus bisa menurunkan ego. Kalau nggak bisa ya nggak bisa juga terjadinya rekonsiliasi itu kayak gitu. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau gitu kan, tinggal pilih tidak bertemu atau menurunkan ego. Tidak bertemu atau menurunkan ego. Tidak bertemu berat ya, menurunkan ego juga berat ya, makanya tuh. Jadi ini bukan pelajaran yang mudah emang, tapi ya ini kayak tuntutan dari universe sih sebenarnya pelajaran ini. Oke. Ya aku melihat ini perpisahan jelas menyakitkan di antara kalian gitu ya. Oke, ya itu aja deh. Kemudian Four of Swords dan of Wands. Ya sih, kayak ada yang masih ingin meraih, masih ingin bersama. Ini kayak energi rindu dan energi ingin kembali, energi ingin bersama, energi untuk mendapatkan gitu. Aku melihat kayak gitu, oke? Energi ingin ini semua selesai dan bisa bersama lagi. Aku melihatnya kayak gitu, oke? Ada energi seperti itu. Kemudian pesan lain yang aku lihat di sini, ya. Oke, jadi kayak ya seperti yang aku lihat ini kan ada cinta yang besar, cinta yang sebenarnya cinta yang ada di sini juga ya namanya cinta itu biasanya tulus lah ya. Cuman maksudnya kadang apakah cinta itu juga ada bumbu yang lain, mungkin obsesi atau sejenis desire gitu, atau passion gitu kayak gitu. Nah bumbu-bumbu itu yang akan merubah arah juga kan, akan menentukan perspektif seseorang gitu loh ya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau cintanya sendiri ya cintanya itu ya, kalau cintanya sih tulus gitu, kalau cintanya sih pokoknya ini pesan yang aku dapat di sini ya. Cinta yang kalian bagi itu abadi gitu. Situasi apapun ya cinta itu tetap ada. Oke, aku mengerti sepertinya. Gini, jadi kalian bersama orang ini atau tidak ya,
kalian tetap mencintai dia, karena aku melihat di sini juga ada spiritual connection. Koneksinya kuat banget. Kalian bersama orang ini atau tidak, kalian tetap mencintai orang ini untuk jangka waktu yang panjang, mungkin untuk selamanya gitu ya. Selama kalian mengingat orang ini, kalian masih mencintai mereka gitu. Oke? Dan ini juga seperti yang aku bilang tadi kan, nggak harus soal romance. Ada yang bukan romance di sini, dan yaitu walaupun hubungan ini kayaknya seperti ini terus, Cancer ini atau cinta di antara kalian ini, Cancer ini atau cinta di antara kalian itu gitu ya, tetap ada gitu loh. Walaupun kalian terpisah karena ego, karena konflik, perdebatan, komunikasi yang nggak bisa bertemu gitu, kalian berpisah gitu, tapi cintanya itu sebenarnya tetap ada. Jadi bisa dibilang kayak cinta itu tetap abadi sih. Apapun situasinya, kalian bersama atau tidak, hubungan ini kayak kronis seperti ini, tapi cinta itu tetap ada gitu. Oke? Terus aku lihat di sini pesan lainnya adalah bold ya. Jadi kalau mau situasi berubah, jelas harus buat langkah. Ya, kalau orang mau buat langkah berarti dia berani untuk mengambil resiko. Oke? Kemudian aku melihat pesan lainnya adalah belajar untuk, ini bukan mengguru ya, ini pesan yang aku dapat aja dan aku baca, oke? Terserah mau diikuti apa enggak, oke? Belajar untuk melihat ya kebutuhan satu sama lain dalam hubungan ini ya. Maksudnya kalian sama-sama mencintai, kalian sama-sama menyayangi, apapun itu hubungannya, apakah romance atau bukan romance, atau platonik, atau hubungan keluarga gitu ya kan. Tapi berusaha, intinya ada pelajaran yang akhirnya kalian temui di sini, sadar atau tidak, yaitu pelajaran untuk memahami kebutuhan satu sama lain gitu. Jadi ya dengan komunikasi, dengan mencoba melihat kebutuhan satu sama lain, keinginan satu sama lain gitu ya. Ya kan, mencoba melihat perspektif satu sama lain, atau minimal memahami keinginan dan kebutuhan satu sama lain lah. Di situ bisa aja ada titik terang untuk situasi kalian. Jadi komunikasi kalian bisa berjalan lebih baik ya, dan bisa potensial juga adanya perbaikan kalau sudah menemui komunikasi yang seperti itu ya. Kalau belum, kalian akan nggak pernah ketemu, nggak akan melihat satu titik yang sama gitu. Jadinya hubungan ini juga nggak ada perbaikan kayak gitu ya. Jadi kuncinya itu sepertinya mencoba melihat kebutuhan, keinginan satu sama lain gitu ya. Karena gimana ya, kayak misalkan contoh, kita menyayangi dia, kita mencintai dia gitu ya. Karena cinta itu kita berusaha melihat kebutuhan atau keinginannya. Dan dia kalau mencintai kita juga nanti akan melakukan hal yang sama. Ini nggak harus soal romance tentunya, ini bisa platonik, oke? Kemudian apa lagi ya? Sebentar. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kayaknya Cancer itu penuh dengan ketakutan gitu, ya. Pikirannya itu bisa lebih menakutkan sebenarnya. Jadi pikirannya itu lebih powerful untuk membuat Cancer itu benar-benar ciut dan nggak berani untuk membuat langkah apapun. Ketika Cancer jalani itu, ternyata baru Cancer sadar itu tidak semenakutkan yang selama ini dia pikirkan ya. Iya, karena memang pikiran kita itu sebenarnya lebih berbahaya loh, ya kan? Makanya hati-hati juga sih sama pikiran kita sendiri, ya kan? Karena dia punya andil besar, kayaknya porsinya besar banget untuk mempengaruhi langkah kita ya. Kayak ketakutan orang itu dari pikirannya, walaupun di luar itu juga bisa saja menakutkan, tetapi kalau pikirannya udah lebih parah lagi, bisa-bisa ketakutan yang ada di pikirannya itu melebihi ketakutan yang ada di lapangan gitu loh. Jadi akhirnya dia nggak berani melakukan apa-apa gitu ya. Mungkin di sini kayak diminta untuk fearless kali ya, harus berani mengambil sikap, mengambil resiko kalau memang mau perubahan. Itu aja untuk Cancer Sun Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Cancer, good luck buat kalian ya.